Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah agama Islam. Di sini saya Nursanti Putri Amalia dengan NIM 2104045020007 akan menjelaskan dari bab 1 mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi sampai bab 5 bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bab 1 mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di PT. Pendidikan Agama Islam atau PAI sebagai pedoman kurikuler merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Secara konstitusional, pendidikan agama Islam merupakan bagian internal dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang bersifat sistematik dan berkelanjutan, agar peserta didik menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Adanya mata kuliah pendidikan agama yang sudah dipastikan merupakan suatu identitas psikopedagogis dan andragogis dalam kurikulum program diploma dan sarjana. Tujuan akhir dan pencapaian pembelajaran pendidikan agama Islam adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa secara utuh dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku. A. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Adapun pengembangannya diserahkan dan digali oleh mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara pendekatan yang tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. B. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Cara yang paling mudah bagi dosen pendidikan agama Islam adalah mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya. Namun ketika selesai pendidikan agama Islam, mahasiswa tidak bisa autodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama. Padahal di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, disahihkan Al-Abani dalam Sahih Al-Ja'amish Syahir nomor 3913. Oleh karena itu, bagaimana cara mahasiswa memiliki keterampilan untuk belajar secara autodidak dan dengan cara mudah untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama? C. Sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan. Ataukah ateis tidak bertuhan? Realitasnya, ada manusia yang teis dan juga manusia ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis mengajak agar manusia menyembah dan menaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan dan meninggalkan Tuhan. Implikasinya, kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Terdapat 5 tahapan konversi agama sebagai berikut. Tahap pertama, masa tenang. Pada masa ini, seseorang merasa tenang dengan ketidaktaatannya terhadap agama yang dianut dengan agama yang dipeluknya dan tenang dengan mazhab atau keyakinannya. Tahap kedua, masa gelisah. Mungkin karena faktor internal, pencarian terhadap kebenaran, atau karena dakwah pemuka agama, termasuk dosen agama, orang-orang dekat, atau saudara atau kawan, atau karena faktor gabungan dari kedua-duanya. Tahap ketiga, masa konversi.
Jika motivasi diarah ke keyakinan, agama atau mazhab baru itu lebih kuat, maka orang itu akan melakukan konversi. Tahap keempat, masa gelisah. Di titik setelah terjadinya konversi, orang akan gelisah lagi. Dia menguji terus proses konversinya. Tahap kelima, masa tenang. Seseorang yang melakukan konversi agama itu akhirnya memutuskan bahwa keyakinan agama atau mazhab baru inilah yang benar dan lebih baik. Surah Al-A'laq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata spirit berarti semangat, jiwa, sukma, roh, sedangkan spiritual berarti berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan atau rohani dan batin. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Menurut Burhan, dalam Hamid tahun 2000, spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. 1. Berhubungan dengan ketidakpastian dalam kehidupan. 2. Menemukan arti dan tujuan hidup. 3. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. 4. Mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. 5. Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia yang taat akan merasa adanya keterikatan antara dirinya dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 sebagai berikut. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau perilaku kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Pada ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa kebaikan dan keburukan pada setiap hambanya. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Secara teologis, manusia adalah makhluk Allah yang ditunjukkan sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi, yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya, dan ia memiliki roh. Allah berfirman, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud. Quran Surah Al-Hajar ayat 29. Manusia berjalan di muka bumi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang sesungguhnya hidup di alam makna spiritual. Delia Noer memberikan ciri-ciri modern sebagai berikut. 1. Bersifat rasional, yaitu lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan, selalu dipertimbangkan untung ruginya, dan pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan. 2. Berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi juga selalu melihat dampak solusinya secara lebih jauh. 3. Menghargai waktu, yaitu selalu melihat waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 4. Bersikap terbuka, yaitu mau menerima saran, masukan, baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun. 5. Berpikir objektif, yaitu melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat.
C. Sumber psikologis, sosiologis, fisiologis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis? Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syaitan katsrun zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Kata Nabi juga, ciri cinta ada 3, yaitu yang pertama, lebih suka berbicara dengan yang dicintai dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibandingkan yang lainnya. Ketiga, lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibandingkan kemauan orang lain, bahkan daripada dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini, agama menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam tiap sendi kehidupan manusia. 3. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis filsafat. Ketuhanan dalam pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia itu bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. 4. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. D. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Maha Suci, Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten
Dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dan dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didomisili oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasih spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dan visi Tuhan ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Surah Al-Hajar ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu hendaknya dengan bersujud. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Di dalam terkandung ajaran-ajaran pokok atau prinsip dasar menyangkut segala aspek-aspek kehidupan manusia secara fungsional, memecahkan problem kemanusiaan karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkandung di dalamnya. Sehingga patutlah jika kitab suci yang satu ini disebut sebagai kitab suci salihun likulli zaman wa makan. A. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih karena dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah milik harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang yang menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula, dalam kurung, atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. 1. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Adapun makanan yang paling bermanfaat untuk hati adalah makanan atau iman, sedangkan obat yang paling bermanfaat untuk hati adalah Al-Quran. 2. Selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Untuk sukses pada masa depan, kita harus berjuang pada waktu sekarang. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hiduplah kamu di muka bumi ini, laksana orang asing dan orang yang sedang berpergian, dan siapkan dirimu untuk menjadi ahli kubur.
Hadis riwayat Bukhari. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dunia itu pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang menjemput kita. Ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehidupan, kebahagiaan, dan kenikmatan kecuali dengan ridhonya dan dekat dengannya. Berzikir kepada Allah adalah makanan pokoknya. Rindu kepada Allah adalah kehidupan dan kenikmatannya. 4. Tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Berzikir kepada Allah, tidak berhenti berkhidmat kepada Allah, dan tidak merasa senang dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jika sesaat saja lupa kepada Allah, segera ia sadar dan kembali mendekat dan berzikir kepadanya. 6. Jika sudah masuk dalam salat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawinya, dan segera ia keluar dari dunia sehingga ia mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan, dan berlinanglah air matanya, serta bersukalah hatinya. 7. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. 8. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Oleh sebab itu, hati selalu ikhlas, mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Dengan kata lain, dapat dikatakan beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia sehingga fungsi hati terganggu dan menjadi tidak normal alias sakit. Untuk menjawab persoalan ini, Anda dapat menelusinya dalam kitab Tahib al-Qulub, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. 2. At-tamanni, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar, bagaikan lautan tanpa tepi. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. 3. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak hati manusia melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Dalam Quran surah Maryam, Allah berfirman, mereka menjadikan ilahi selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Dalam Quran surah Maryam, Allah berfirman, mereka menjadikan ilahi selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sekali-kali tidak, mereka akan mengingkari karena diibadahi dan mereka akan menjadi musuh. Quran surah Maryam, surah ke-8 ayat 82. Cisyabu atau terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kekenyangan dengan barang haram, lizadhi, misalnya kekenyangan karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau makanan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan perkara yang haram, li ghairihi. Kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian. Tidak selamanya tidur itu buruk, malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Jika kita sangat mengantuk, maka tidak ada obatnya kecuali tidur. 6. Berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Fitnah itu awalnya dari pandangan mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pandangan mata itu adalah racun yang lepas dari panah iblis. Barang siapa dapat mengendalikan matanya karena Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang ia rasakan dalam hatinya sampai pada hari yang ia bertemu dengannya. 7. Berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara saat menutup pintu-pintu itu
Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, ada seorang sahabat Ansar meninggal. Sebagian sahabat berkata, "Bahagialah dia." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang dia? Siapa tahu ia berbicara mengenai hal-hal yang tidak ada gunanya, atau ia pelit dengan apa yang tidak berguna baginya." B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak memenuhi." Quran Surah Ar-Rum ayat ke-30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragam, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta, harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Allah sendiri yang melarangnya. Tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi." Artinya, lingkunganlah yang mempengaruhi manusia beralih dari jalan yang semestinya ke jalan yang tidak diridainya. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. 1. Sumber historis. Dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Tufail, buku ini menguraikan bahwa kebenaran bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan wahyu. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu dikonfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki. 2. Sumber psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Ketiga, sumber sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. 4. Sumber filosofi. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama karena secara filosofi, asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya. Ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini akan menjawab sehingga manusia tidak akan tersesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera, yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan atau perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. D. Argumen tentang Tauhidullah sebagai salah satu model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka
agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, وَيَتَهِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Bab 4. Mengintegrasikan iman, Islam, dan insan dalam membentuk insan kamil. Dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, ihsan. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun. Dan jika keduanya berdiri sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Al-Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Sumber masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Teks 2 kalimat syahadat ini sudah baku, tidak bisa dan tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah dengan teks kalimat berikut. Misalnya, aku mendengar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah, dan aku mendengar bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. B. Alasan iman dan Islam dan insan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Mungkin di orang-orang yang ada memberikan jawaban berbeda dengan mereka. Bukankah di dunia ini ada orang-orang yang ateis, tidak bertuhan? Jadi, orang yang ateis itulah yang kafir. Kemudian orang-orang Islam pun berargumentasi bahwa makna beriman itu haruslah lengkap, mencakup beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jika batasannya ini, maka hanya orang-orang Islamlah yang beriman itu, karena orang-orang di luar Islam tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan insan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan insan sebagai pilar agama Islam.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anha, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan insan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. 2. Menggali sumber teologis, historis, filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster setengah manusia. Syekh Ahmad Al-Quraisy dalam Martabat 7 menyusun konsep insan kamil berdasarkan proses tanazul, turun Tuhan dari martabat ahadiyat hingga martabat insan kamil. A. Konsep manusia dalam Al-Quran. Berbicara tentang konsep manusia begitu kompleks dan rumit, sekompleks dan serumit dimensi-dimensi dan misteri-misteri yang ada pada manusia itu sendiri. Kalau seorang filsuf, ilmuwan, bahkan sufi sekalipun melontarkan konsepnya tentang manusia, pada saat yang hampir bersamaan muncul kritik tajam dari para filsuf, ilmuwan, dan sufi lainnya. Ringkasnya, secara umum, pembicaraan tentang konsep manusia selalu berkisar pada dalam 2 dimensi, yakni dimensi jasmani dan rohani atau dimensi lahir dan batin. Tentang konsep dimensi jasmani atau rohani atau dimensi lahir atau dengan sebutan-sebutan lainnya, tubuh dan badan, mungkin tidak terdapat perbedaan karena dimensi ini paling tampak di depan mata dan mudah diobservasi. Namun, dimensi rohani atau dengan sebutan lainnya dimensi jiwa, batin, dan hati merupakan yang paling rumit sehingga dalam pandangan filsuf dan sufi muslim pun terdapat perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang kontradiktif. Kajian ini bertujuan menjelaskan tentang manusia dalam Al-Quran. Ada 3 tentang yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni Basyar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Basyar disebut sebagai dimensi jasmania, Al-Insan dimensi psikologis rohania, dan An-Nas dimensi sosiologis atau kemasyarakatan dari manusia. Bagian B, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar tubuh dan unsur dalam batin. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebutkan juga roh sebagai unsur batin tetapi dipandang sinonim dengan hati. Unsur-unsur manusia yang tersebut diungkapkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya hati atau kalbu yang diibaratkan sebagai raja. Setelah itu akal atau akal yang diibaratkan sebagai perdana menteri, sementara unsur-unsur lainnya hanya sebagai pelayan dan pengikut. B. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabiyah menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi itu mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, menantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, atau tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasul-Nya, melainkan lebih turutkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah dan banyak berdoa, ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya, mempunyai potensi kebertuhanan dan taat beragama.
tetapi faktor nafsu dan dunia mengelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu sendiri dari keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad. Ini adalah sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Karena wujud jasad ini sebagai ujian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jasad ke hati, yakni hati sanubari, yang watak jasadnya persis seperti iblis, yakni aba wastakbara, takabur, dan ana khairun minhu, ujub, merasa lebih baik bahkan dibandingkan dengan khalifah Allah sekalipun. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah badan dan ibadah harta seperti salat wajib, puasa Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu dan peduli memajukan lingkungan. Kedua, hati nurani. Letaknya tepat di tengah-tengah dada. Tandanya deg-deg, disebut juga dengan hati jantung. Hati nurani dijadikan Allah dari cahaya, wataknya seperti para malaikatnya, dan rela sujud atau patuh dan tunduk kepada wakilnya, Tuhan di bumi, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-34. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seperti para malaikat yang telah dimampukan Tuhan untuk menunduk nafsu dan syahwatnya. Bukti adanya hati dalam diri manusia adalah adanya cinta dan benci. Kewajiban hati adalah menjalankan tarekat, yakni mencintai Allah dengan jalan mengingat-ingatnya, berzikir dan menaati Rasulnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ketiga, roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Ciri adanya roh adalah kita dihidupkan di dunia ini. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni rasakan daya kuatnya Tuhan. Maksudnya bahwa yang mempunyai daya potensi atau adalah Tuhan, yang mempunyai kekuatan adalah Tuhan, yang bisa bergerak adalah Tuhan, yang bisa berbuat adalah Tuhan. Adapun kita dipinjami la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam. Asin, pahit, getir, enak dan tidak enak, sakit dan sehat, senang dan susah, sakit hati, frustasi, dan lain-lainnya. Kewajiban sir atau rasa adalah mencapai ma'rifat billah, yakni rasakan kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibandingkan urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi yang sudah mencapai ma'rifat billahnya. Surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah
arji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pendidikan memegang peranan penting dalam pemenuhan aspek-aspek kemanusiaan karena memberikan pondasi bagi rasionalisasi tindakan yang dipilih manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan yang sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah, utamanya terletak pada aspek kemampuan memilih ikhtiyari dengan menggunakan rasio. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang berasal dari kata adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, akretif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berlandaskan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Sebagian dari tujuan di atas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 1. Meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Bagian A. Menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting. Eksistensinya sebab bersikap sebaliknya, yaitu syirik maupun sikap yang sangat tercelah. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana jarimah yang sangat terlarang. Bagian B. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Bagian 1. Menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan. Allah berfirman, "Tidaklah kami turunkan Alkitab kepadamu kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka tilafan." Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kedua, menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan pemberi peringatan. Bagian ketiga, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan Rasul. C. Meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. A. Meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia Allah, menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri. B. Menetapkan hak-hak manusia dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia. Pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak-hak manusia sebagaimana yang menjadi nyanyian
kelompok yang menanamkan diri pejuang hak asasi manusia sekarang ini. C. Meneguhkan hak-hak duafa orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum, dan Al-Quran secara khusus mengangkat hak-hak yang lemah agar tidak teraniaya atau terzalimi oleh orang-orang kuat atau tidak diabaikan oleh para penegak hukum. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. D. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model dan menghadapi kehidupan modern. Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia, sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam bersumber karakter tadarajud, artinya bertahap dalam urid dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, taka'alif, artinya tidak banyak beban, karena beragam itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya, berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, dan tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentunya membawa perubahan yang sangat dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern, dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. E. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Nurholis Majid tahun 2008 mengatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ahtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.